Selamat malam pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dalam NTV Prime. Saatnya kembali saya Doni Rekaizer mengajak Anda untuk menyimak NTV Prime Dialog. Pemirsa, sulit dipungkiri kita telah kehilangan Komisi Pemberantasan Korupsi di 10 tahun terakhir pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2019, Undang-Undang KPK direvisi sehingga mempreteli peran super body KPK sebagai bulldozer dalam pemberantasan korupsi. Dan belakangan 10 orang hasil seleksi anggota KPK yang dilaksanakan di masa Presiden Jokowi dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya kritik deras mengalir. Mungkinkah KPK di masa Setio Budianto bakal berkokok lagi? Kita akan membahas soal ini. Judul yang kami tayangkan adalah Madesu KPK alias Masa Depan Suram KPK. Tamu-tamu istimewa sudah kami hadirkan melalui sambungan Zoom, yaitu mantan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang, kemudian ada peneliti dari Indonesian Corruption Watch Diki Anindya, dan jurnalis senior Budiman Tanurjo. Dan sebelumnya saya sapa dulu, ada Pak Saud, apa kabar? Baik. Terima kasih Pak Saud. Mas Budiman, kita ketemu lagi, sehat Mas Bud? Baik, sehat-sehat. Baik, dan juga ada Mas Diki Anindya. Mas Diki, apa kabar? Kabar baik, Mas Doni. Baik. Terima kasih. Sebelum kita berdiskusi berempat, saya ajak Anda bertiga dan juga pemirsa, mari kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Seleksi calon anggota KPK jalan terus. Presiden Prabowo melanjutkan proses yang telah dilangsungkan di masa akhir Joko Widodo. Sekali lagi, calon berlatar polisi yang terpilih untuk memiloti KPK periode 2024-2029. Namanya Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto. Ia akan didampingi para wakil ketua, yaitu Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono. Setio bukan orang baru bagi KPK. Ia pernah menjadi Direktur Penyidik KPK pada 2020. Sebelumnya, Jenderal Bintang 3 Polri itu menjabat Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian. Bakal kemana KPK ke depan tergambar dari pernyataan Johanis Tanak berikut ini. Berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan. Operasi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia dicontohkan adalah seorang dokter yang akan melakukan operasi. Tentunya semua sudah siap, semuanya sudah diperencanakan. Sementara pengertian tertangkap tangan menurut KUHAP adalah suatu peristiwa yang terjadi yang seketika itu juga pelakunya ditangkap. Dan pelakunya langsung menjadi tersangka. Terus kalau seketika pelaku itu melakukan perbuatan dan ditangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah, kalau ada satu perencanaan, operasi itu satu terencana, satu dikatakan suatu peristiwa yang terjadi seketika itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih, itu suatu tidak tepat. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya. Apakah ini tradisi bisa diterapkan? Ya, saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. KPK di masa Joko Widodo adalah KPK yang dipreteli lewat revisi UU KPK tahun 2019 silam. Dengan latar ini, serta menengok 5 profil pemimpin KPK periode sekarang, mungkinkah KPK bertaring lagi? Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Baik pemirsa, langsung kita diskusikan dengan semua narasumber kita. Saya ke Pak Saud Sitomorang dulu, senior di KPK. Pak Saud, tadi uniknya ya, kolega Anda, Pak Johanis Tanak, waktu mengatakan OTT itu nggak perlu lah. Wah, tepuk tangan semua anggota Komisi 3. Luar biasa. Kalau Bapak sendiri melihat soal masa depan KPK seperti apa, Pak Saud? Ya, kita berharap memang ada suatu perubahan ya, supaya bagaimana yang kita lihat 5 tahun belakangan ini kan, karena memang style, integritas, kemampuan dari setiap mereka di dalam menegakkan integritinya itu kan
dari awal aja mencurigakan sebenarnya. Ya. Bahkan kan kita waktu itu ngirim surat juga ke DPR Komisi 3 supaya Firly tidak dipilih waktu itu. Kalau yang sekarang ini kan keluhan-keluhan itu nggak terlalu banyak, kecuali tadi soal seorang penegak hukum yang biasa melakukan OTT, nggak percaya OTT. Jadi oke, kalau kita mau cari 50 urutan kelemahan yang sekarang, pasti akan ketemu. Potensi di remote, nggak ada perwakilan masyarakat sipil, nggak ada perempuannya, pokoknya cari 50 aja deh, pasti ketemu. Itu kelemahannya. Tapi kalau kita cari kekuatannya 50 juga ketemu. Ya kan, Setio sudah biasa di situ, Petros seorang dokter yang kuat teorinya, dia bisa pasti bakal mendebat penyidik-penyidik yang diremote oleh orang lain gitu ya. Kadang-kadang kan waktu ekspos itu punya potensi bahwa penyidik itu pro dan kontra juga. Apalagi di masa lalu ada penyidik dari dalam, ada penyidik dari luar. Nah, saya berpikir 5 orang ini dengan berbagai macam latar belakang itu bisa memiliki sebuah strategi yang berbeda mungkin. Nah, saya juga dulu kan waktu masuk pertama KPK itu 6 bulan tuh dicurigain ngapain Saud ini kan gitu ya. Itu biasa. Tapi nanti kita lihat. Artinya hari ini saya masih 50-50 ngelihatnya. Tapi Pak Saud lebih percaya nggak sama semua nama-nama yang mengerucut ini? Kepercayaan Anda ada di berapa persen, Pak? Kalau sampai per hari ini saya masih 50-50. Karena orang baik bisa jadi jelek, orang jelek bisa jadi baik masuk KPK itu. Karena bagaimanapun kekuasaan itu memang cenderung memang kalau memang dia tidak berintegriti dia bisa berubah. Saya menyebut 2 nama tadi itu kan saya tahu mereka, tapi kan saya nggak tahu dia udah hampir 4 tahun orang bisa berubah gitu. Tapi tantangannya adalah bagaimana sebenarnya dengan undang-undang yang jelek itu mereka bisa menghasilkan karya-karya baik karena presidennya very serius gitu ya. Presidennya saya anggap kalau memang macam-macam ya panggil aja mereka gitu. Memang dia bagian dari pemerintah. Agak beda manggilnya, bukan manggil Agus Raharjo, hentikan, nah, bukan begitu kan. Kalau kali ini mungkin dipanggil lanjutkan, nah, kan mungkin begitu bisa jadi. Jadi kita melihat style usernya juga beda, Mas. Style usernya juga beda. Oke, baik. Saya mau minta pendapatnya Mas Budiman dulu. Mas Bud, akan seperti apa masa depan KPK setelah ini? Ya, kalau tanya masa depannya seperti apa ya kita lihat aja, belum dilantik ya. Tapi yang mau saya bilang landscape kelembagaannya sedikit berbeda. Ya. Karena selama ini gini, landscape kelembagaan itu maksudnya gini, ini berbarengan dengan munculnya pimpinan KPK yang baru. Kan Presiden Jokowi kan menerbitkan peraturan Presiden nomor 122 tahun 2024 yang isinya adalah pembentukan Korps Tindak Pidana Korupsi di Mabes Polri. Ya, sehingga pemberantasan korupsi tidak lagi menjadi monopoli dari KPK, tetapi bukan hanya dualisme, tapi trialisme. Ya, ada KPK, ada kepolisian, dan ada Kejaksaan Agung. Justru saya lihat dalam posisi yang seperti sekarang, posisi KPK itu yang paling lemah. Ya, karena hampir majority SDM dari KPK itu SDM pinjaman. Penyidiknya pinjaman dari Mabes Polri. Penuntutnya sebagian pinjaman dari Kejaksaan Agung. Nah, dengan sistem trialisme yang ada sekarang, itu agak susah dibayangkan, bagaimana rivalitas atau persaingan di 3 lembaga itu. Nah, apakah Setio Budianto dan Burhanuddin dan Listio Sigit Prabowo itu bisa menjalin sebuah koordinasi yang bagus untuk betul-betul membersihkan negara bangsa ini dari korupsi. Karena kan keluhan yang terjadi kan justru saling menutupi gitu. Ini masalah yang sangat besar. Nah, kalau kita melihat ada penelitiannya John Kwah yang meneliti soal strategi pemberantasan korupsi di Asia, yang paling efektif dan yang paling baik itu kalau ada badan independen tunggal, yaitu satu saja. Nah, sekarang itu kan dipecah menjadi 3. Nah, itulah tantangan yang ada, yang dihadapi oleh Pak Setio Budianto ke depan akan menjadi seperti apa untuk menghadapi isu-isu itu. Tapi terlepas dari itu semua, tadi Bang Saud sudah mengatakan, kita punya presiden
yang retorikanya itu sungguh luar biasa, ya. Retorikanya sungguh luar biasa. Kita mencatat yang pertama adalah akan mengejar koruptor itu sampai Antartika, disediakan pasukan khusus untuk mengejar koruptor sampai Antartika. Lalu kemudian mengingatkan kepada para menteri, ya, para menteri untuk tidak nyolong, ya, uang-uang APBN, itu juga luar biasa. Dan yang ketiga, kita meminta kepada para menterinya yang tidak sejalan dengan pemerintahnya Pak Prabowo ingin membentuk pemerintahan yang bersih, silakan minggir. Nah, retorik-retorik itu adalah luar biasa gitu loh. Hanya memang tidak cukup hanya dengan retorika, bagaimana retorika itu kemudian dimunculkan dalam sebuah aksi politik, dalam sebuah tindakan politik, dan kemudian Presiden Prabowo betul-betul yang mengorkestrasi trial 3 lembaga yang sama-sama diberi tugas untuk memberantas korupsi itu. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi Mas Setio Budianto dan teman-teman KPK setelah 20 Desember 2024. Gitu. Oke, saya ke Mas Diki Anindya. Mas Diki, analisa dan catatan Anda terhadap nama-nama yang sekarang sudah beredar di masyarakat, kalau kita kasih judul masa depan suram, apakah memang akan seperti itu? Ditambah lagi statementnya Pak Saud dan Mas Bud tadi, saya kok agak ragu ya dengan 5 pimpinan yang sudah ditetapkan oleh DPR RI kita. Apalagi tadi saya sempat sampaikan setelah pernyataan Yohanes Tanik tentang OTT itu nggak perlu sebenarnya. Tepuk tangan anggota Dewan yang terhormat kita. Komentar Mas Diki. Ya, pertama Mas Doni, saya ingin menyambut optimisme ya dari Pak Saud yang tadi disampaikan oleh Pak Saud. Tapi memang Mas Doni, saya ingin katakan bahwa masyarakat pada saat ini harus ditekankan untuk mengelola ekspektasi agar kemudian tidak berharap terlalu banyak begitu ya kepada maksudnya Setio terbiasa Budianto di PHP-in kita. Persis. Dan 4 pimpinan lainnya, karena kita tahu sebetulnya saat proses uji kelayakan mereka dipilih itu bukan atas pertimbangan yang objektif, dari mulai kompetensi sampai pada rekam jejak begitu ya, melainkan mereka dipilih karena selera subjektif dari anggota Komisi 3 DPR RI. Salah satu contoh tadi sudah disampaikan di VP begitu ya, bahwa Yohanes Tanik ketika mengatakan bahwa akan menghapus OTT langsung disambut dengan riuh tepuk tangan dari anggota Komisi 3. Itu menunjukkan bahwa kompetensi dan juga rekam jejak itu bukan menjadi salah satu tolak ukur paling utama yang digunakan oleh DPR untuk memilih pimpinan KPK 5 tahun mendatang. Nah, selain itu, Mas Doni, kami juga perlu sampaikan bahwa keraguan saya ini sebetulnya muncul kalau kita melihat konfigurasi pimpinan KPK yang didominasi dari klaster penegak hukum gitu ya. Bahkan 4 dari 5 itu merupakan penegak hukum baik yang masih aktif maupun purna tugas. Nah, pertanyaannya kan kenapa ini jadi masalah? Karena kondisi ini akan semakin menambah besar permasalahan akut yang dialami oleh KPK, yaitu loyalitas ganda begitu ya. Nah, sebagai ilustrasi juga, saya ingin sampaikan bahwa dalam pasal 11 ayat 1, huruf A Undang-Undang KPK itu menyebut secara jelas bahwa salah satu subjek hukum yang dapat diproses oleh KPK itu adalah aparat penegak hukum. Nah, pertanyaan reflektifnya, apakah pimpinan KPK yang terpilih begitu ya, yang berasal dari penegak hukum itu dapat bertindak objektif dan juga imparsial kalau di masa mendatang gitu ya. KPK itu mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang menyangkut instansi asalnya. Saya sih agak ragu gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa kita perlu untuk mengelola ekspektasi. Persis. Jiwa korsa yang terlalu berlebihan itu pasti akan mengikut begitu ya di pimpinan KPK terpilih. Oke, tapi saya merekam tadi ada satu kalimat dari Mas Diki, masih ada harapan. Nah, soal harapan ini besar atau kecil, nanti kita pertajam di segmen berikutnya ya, Bapak-Bapak dan pemirsa. Tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, ini dia nama-nama pimpinan KPK hasil ketok palu dari DPR RI. Mari sama-sama kita lihat grafis yang berikut ini. Setio Budianto, mantan Kapolda Sulawesi Utara dengan pangkat Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian maksud saya. Kemudian yang kedua adalah Fitro
Hayanto Cahyanto, Direktur Penuntutan di KPK, kemudian tim Jaksa KPK juga, dan JPU di Kejaksaan Agung. Yang berikutnya kita lihat ada nama pimpinan KPK terpilih. Ibnu Basuki Widodo, yang sebelumnya adalah Hakim Pengadilan Tinggi Manado, kemudian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan juga Humas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemudian Johanis Tanak, yang tadi sempat tayangannya kita saksikan, adalah mantan Wakil Ketua KPK, Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi. Dan satu lagi kita lihat, yaitu Agus Joko Pramono, Wakil Ketua BPK periode 2019 hingga 2023, Komite Penasihat Pemeriksa Independen Inisiatif Pengembangan Intosai, dan juga anggota BPK 2013-2019. Mas Budiman, tadi statement Anda ada 3 lembaga yang istilahnya rebutan. Bukankah sebenarnya dengan 3 lembaga kekuatannya makin tambah, jadi triple power? Apa yang Anda ragukan? Yang diragukan itu ya persaingan, gitu kan, untuk memberantas korupsi, tapi pada prakteknya kemudian sikut-sikutan. Sehingga dalam bayangan saya, memang harus ada semacam undang-undang tipikor ini diomnibuskan, ya, dibikin sebuah penataan undang-undang. Siapa mengerjakan apa? Kalau kita lihat ya dari fakta-fakta empirik yang ada 2 orang capim KPK yang itu mendapatkan support 48, ya. 48 suara dan 48 anggota Komisi 3 DPR. Tadi yang Don sebut, Johanis Tanak itu mau meniadakan OTT, dia disambut meriah oleh tepuk tangan dan ditunjukkan dengan kuantitas 48 orang, ya. Itu menunjukkan bahwa orientasi dari anggota DPR itu bukan lagi kepada penindakan, artinya akan mengarah kepada pencegahan, ya, kepada pencegahan. Nah, dan ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang baru, terjadi reorientasi bagaimana penindakan, ya, pemberantasan korupsi itu akan menekankan pada aspek penindakan atau aspek pencegahan. Kebetulan saya pernah ikut seleksi pimpinan KPK dan gagal, ya, dan gagal. Pertanyaan seperti itu, pertanyaan apakah masuk kepada pencegahan dan penindakan, itu selalu ditanyakan. Artinya adalah ini kan sebenarnya profiling, ya. Orang-orang yang bersepakat dengan pencegahan itulah yang lebih diinginkan. Itulah yang muncul dalam forumnya Johanis Tanak yang muncul dengan 48 suara. Yang saya khawatir sebetulnya, selain ini ada proksi dari komandan-komandannya, yang saya khawatirkan adalah proksi dari kekuatan luar, ya, kekuatan luar masuk ke KPK. Kekuatan siapa itu, Mas Bud? Menggunakan berbagai cara untuk ya kekuatan luar yang saya tidak bisa sebut, ya, kekuatan luar yang tidak bisa sebut yang masuk ke KPK untuk mengamankan berbagai kasus yang berpotensi muncul di kemudian hari. Kekuatan dari para koruptor begitu ya? Saya lihat bisa saja. Ini kan jelas lah. Kita lihat peta, ya, peta kemunculan suara itu kan mirip ya. Mirip semuanya 48, 45, 33 juga. Itu kan polanya mirip gitu. Dan apakah itu anggota DPR-nya based on hati nurani? Itu sudah. Jadi pakat dari partai politik, ya orang inilah yang dipilih. Pahami kemudian ketika masyarakat sipil, Alam Syah Saragi, lalu Pungki, ya, itu juga lenyap di situ. Karena masyarakat sipil tidak dikendak, padahal dalam bayangan saya, masyarakat sipil itu menjadi penting untuk menjadikan agar KPK tetap bisa berkomunikasi dengan jadi bisa menjadi variabel yang bebas, ya, gitu. Nah, ya, oke.
Ya, baik, Mas Bud. Siap. Ini sudah menjadi fakta politik itu semua gitu, dengan cara-cara akan kita keras. Ya, oke. Bagian terakhir tadi agak sedikit terputus-putus, tapi saya bisa menangkap maksudnya. Mas Bud, tahan dulu sebentar ya. Ada pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti sebelum kita berpisah. Tapi saya akan balik dulu ke Pak Saud. Pak Saud, kenapa KPK itu jadi letoy, lemah, letih, lesu, bahkan sudah ompong, dipretelin pula, ya sejak era Presiden Jokowi, ditambah lagi indeks korupsi kita memang sedang anjlok. Apakah Anda masih confident bahwa KPK kita itu di bawah kepemimpinan para pimpinan yang baru ini akan bisa menunjukkan taringnya lagi, Pak Saud? Ya, pertama harus diakui usernya mereka itu jelas itu dia eksekutif ya, yang stylenya sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Oke, kalau kita bicara alam liar kita berpikir atau kecurigaan kita harus tinggi terhadap 5 yang sekarang ini, memang itu punya potensi risiko besar. Makanya saya bilang tadi itu kalau kita mau cari 50 kelebihannya dan 50 kelemahannya itu ketemu itu. Yeah. Contohnya, kita kan tahu kasus BTS itu yang main-main kan auditor kan? Iya. Ya nggak? Kasus BTS itu angkanya dimain-mainin penyelidikan dalam itu kan ada di dalam sekarang itu. Dulu nggak ada dia di dalam. Yeah. Risikonya makin besar. Memang 5 orang ini memiliki risiko besar untuk kemudian saya sebutnya di remote. Tapi per hari ini, alam liar saya, sorry to say ya, saya masih meletakkan harapan sebenarnya. Tapi kalau nanti dia nggak bisa, ya kita pukulin juga enak aja. Ya gimana kita nggak meletakkan harapan, Pak? Kan KPK-nya cuma satu, nggak ada KPK yang lain. Ya itu makanya saya bilang, jadi kembali lagi kalau kita ketemu 50 kelebihan, 50 kelemahan itu akan ada. Dan itu artinya risikonya besar. Tetapi karena memang beberapa diantaranya, bahkan saya heart to heart mengerti orang itu, aku masih meletakkan optimismenya. Tapi kan orang berubah, bisa berubah. Oh ini kok berbeda ya, kalau kemarin dia setiap paparan tuh teori-teori keluar, meyakinkan penyidik, oke, saya akan tuntut dia. Sebagai penuntut dia bisa, tapi bisa jadi nanti berubah. Itu sebabnya risikonya memang harus kita akui, risiko 5 orang ini menjadi risiko lebih besar untuk kompetensi di remote, untuk kemudian KPK menjadi lumpuh seperti tema kita malam ini, ya kan? Madesu, you hate me, segala macam itu kan. Cuma Pak Saud, kalau kita memang harus percaya pada KPK, kita pisahkan misalnya kepercayaan pada institusi KPK, kita harapkan dia memiliki kekuatan super body lagi seperti dulu. Belum lagi regulasi aturan mainnya. Plus dengan melihat nama-nama pimpinan KPK sekarang, kalau saya pinjam statement Anda tadi, 50 dosa, 50 amalnya misalnya gitu kan. Lah ini kok agak susah ya untuk kita menaruh harapan kepada KPK yang sekarang ini. Gimana Pak Saud? Iya, makanya saya selalu mengatakan, itu sejalan juga yang disampaikan Mas BDM tadi, retorika yang disampaikan oleh Presiden kita itu memang dia harus wujudkan. Tapi kalau dia mau lebih smart lagi, udah diperpukan aja, gua kembali ini KPK ke sebelumnya. Biar yang Komisi 3 itu ngikut Presiden kok semua, siapa bilang nggak? Ngikut mereka. Jadi makanya kita berharap sampai per hari ini kita masih percaya retorika itu jalan. Tapi kalau mau keren lagi, ya bikin perpu. Loh kok perpu? Kan syaratnya darurat. Iya darurat ya. Orang indeks persepsi korupsi 34 mau nggak darurat. Sementara Presiden punya mimpi indeks pertumbuhan ekonomi 80%, itu kan indeks persepsi korupsi regresi linearnya harus 60 gitu ya kan. Yeah. Supaya kita bisa mencari yang kita bilang lompat dari medium income trap-nya Sri Mulyani gitu. Yeah. Dan itu semuanya kan persoalannya di korupsi, mulai dari tambang, pajak, mineral, semua itu persoalannya uang besar itu ada di triliun-triliunin yang harus diawasi oleh KPK. Jadi sekali lagi kalau di KPK ini ritmenya, strateginya, sistemnya dan seterusnya itu sangat tergantung besar kepada Presiden kita. Harus kita yakini itu karena dia sudah bagian dari pemerintah. Dan dia bisa manggil, lakukan ini. Atau dia nggak usah pun bicara seperti itu. Dengan dia bilang mengejar ke Antartika aja, itu strong signal kepada semua KPK, kejar sampai ke ujung semut pun sekalipun. Itu yang mereka harus jabarkan, nggak perlu diajarin lagi gitu. Tapi kalau dia nggak bisa menafsirkan itu, bahkan memakai teori lama, bahkan di remote sama institusi asalnya, ya jelas Madesu. Iya, oke. Tahan dulu. Sebelum ke Mas Diki, saya balik dulu ke Mas Budiman. Ada yang menarik, karena saya ingat bincang-bincang saya dengan Mas Bud beberapa waktu lalu soal kondisi KPK sekarang kita, ya memang madesu sih. Tapi Mas Bud,
sejujurnya ya, kata orang Jaksel ya, jujurly sekarang ini, kenapa itu KPK dikondisikan seperti itu? Kalau kita mau bicara penguatan KPK, harusnya kan Pak Prabowo tidak meneruskan calon pimpinan nama-nama yang diajukan di era Presiden Joko Widodo. Tapi kenapa kok Presiden Prabowo yang mengatakan dengan retoriknya yang sangat tegas itu, ku kejar sampai di Antartika? Why, Mas Bud? Masih di mute, Mas? Ya. Lihat tren ya. Lihat tren itu artinya kenapa sih undang-undang KPK itu harus direvisi? Ya, itu kan tahun 2018 gitu kalau kita lihat gitu. 2018 itu kan indeks IPK kita kan di angka 40 ya. Di angka 40 ya, itu cukup bagus tuh, yang tertinggi itu the highest ya. The highest indeks KPK-nya 40, dan OTT ya, kalau Yohanes Tanak kan melihat OTT itu kan dengan kamus ya, dengan kamus bahasa Indonesia gitu. OPT itu kan nggak bisa didefinisikan dengan kamus ya, dengan KBBI gitu kan, sesuatu praktek itu kan bahasa jurnalistik lah, bahasa operasi. Kok didefinisikan dengan kamus operasi itu artinya begini-begini, itu kan agak nggak tepat itu pendefinisian itu. Nah, ketika kemudian OTT begitu tinggi, lalu kemudian IPK-nya bagus, ada korelasi itu sebetulnya. Nah, ketika disitulah muncul serangan-serangan politik dari partai politik di DPR yang tidak menghendaki KPK itu menyentuh pada pusat-pusat kekuasaan, ya, menyentuh pada elit-elit kekuasaan. Disitulah kemudian 6 orang anggota DPR itu menginisiasi lahirnya undang-undang inisiatif revisi undang-undang KPK yang pada 10 tahun sebelumnya pada era Pak SBY itu bisa dibendung, ya, bisa dibendung oleh Pak SBY dengan caranya, tetapi pada era periode pertama terakhirnya Presiden Jokowi kemudian itu diloloskan revisi undang-undang KPK, dan kemudian KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, ya, dan kemudian juga pada saat itulah kemudian OTT kemudian turun dan IPK kemudian turun, dan pada akhir kekuasaan Pak Jokowi kembali pada angka 34, sehingga back to square one sebetulnya pemberantasan korupsi itu. Nah, masalahnya adalah kemudian kalau lihat tren itu sekarang arah KPK adalah sebetulnya arah menjadi pencegahan saja. Desain elitnya itu reorientasi, tidak lagi pada enforcement, tetapi how to prevent corruption. Itu akan ditempatkan pada posisi itu. Itu bisa kita lihat kan, pernyataan-pernyataan bahwa OTT itu kampungan, ya, lalu kemudian tidak perlu dilakukan, dan itu kan dipasang juga. Yohanes Tanak kan juga kemudian mengatakan bahwa OTT itu salah, dan lain sebagainya, kan masuk ke situ. Arahnya kepada pencegahan, gitu loh. Nah sekarang ketika KPK hanya menjadi lembaga pencegah, gitu kan, narasi apa sih yang mau dilawan oleh pimpinan KPK untuk kemudian dia harus menguasai narasi lagi, gitu loh. Saya tuh agak tidak sepakat dengan istilah koruptor, gitu. Koruptor itu terlalu elit, apa terlalu dong? white collar, gitu. Pembusuk bagi saya, karena koruptor itu kan korupsi kan berasal dari bahasa Latin, istilahnya kalau dalam kata itu kan corrumpere itu membusukkan. Dan membusukkan itu bukan hanya soal uang gitu. Sesuatu yang membusukkan semua lini kehidupan adalah pembusuk gitu. Sehingga perlu juga ada sebuah narasi yang lebih, itu mereka itu membusukkan negara, membusukkan pendidikan, membusukkan apapun juga gitu. Koruptor terlalu elitis gitu. Sehingga harus ada strategi kebudayaan yang harus dikembangkan oleh pimpinan KPK. Sehingga eksistensi dari KPK itu punya manfaat bagi publik. Bukan sekarang lihat perdebatan diskursus kan yang muncul termasuk dari teman-temannya Pak Saud itu. Kerugian negara nggak usah lah, kita fokus pada suap. Kira-kira menjadi begitu. Kan ada juga sebuah narasi yang coba dikembangkan itu ya. Dikembangkan ke sana. Ini ada apa gitu loh. Nah ini kan permainan narasi. Ya permainan narasi. Pada satu saat Bu Megawati saat menjadi presiden. Itu pernah mencoba mendekonstruk istilah KPK itu menjadi garong gitu loh. Rampok gitu. Maling. Nah, itu sesuatu yang harus ke situ gitu. Maling. Nah dalam bahasa, saya menggunakan istilah pembusuk gitu. Pembusuk itu macam-macam loh. Nah ini yang harus kemudian itu akan melibatkan emosi masyarakat, dan dukungan publik pada KPK itu menjadi penting. Nah sekarang problemnya adalah bagaimana kemudian pimpinan KPK yang baru itu bisa meraih dukungan publik dan juga menunggangi atau mengikuti arahan dari Presiden Prabowo yang betul-betul retoriknya sangat bagus gitu loh. Nah ini yang pekerjaan rumah yang dihadapi oleh pimpinan KPK sekarang ini. Gitu. Iya, Mas Bud, dengan kata-kata ku kejar kau sampai Antartika itu, apakah hanya sekedar retorika, lipstick, atau kita bisa menaruh harapan yang besar pada Presiden Prabowo? Kita lihat pada kajian ya, saya tidak mau
memberikan judgement itu ada disertasi yang disusun oleh Mas Wisnu Yuwono di London School of Economy. Dia menulis soal the history of combating corruption in Indonesia dari tahun 45 sampai tahun 2014. Ya. Itu memulai sebuah korupsi. Akhir dari disertasi itu nggak dilaksanakan gitu. Nah itu. Nah saya yakin Pak Prabowo tidak akan begitu. Sehingga tadi itu oleh mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengembalikan KPK yang kembali pada versi. Itu kan tidak akan berarti. Kalau Pak Prabowo bisa melakukan itu bagus. Itu satu untuk membongkar terjadinya mafia peradilan Zaro Fritar di mana. Oke, ya. Baik. Ini juga sekaligus mengakhiri diskusi saya dengan Budiman Tanurjo, Mas Bud, yang akan melanjutkan kegiatan lainnya. Tapi dengan Pak Saud dan Mas Diki, saya masih akan terus berdiskusi. Saya kembali ke Mas Diki. Mas Diki, ini dengan semangat yang sama terhadap upaya pemberantasan korupsi, kita berharap KPK bisa menunjukkan super body ya sebagai sebuah lembaga yang bisa menjadi harapan, bukan sekedar lipstick, gimmick dan sebagainya. Dengan diksi yang sama yang tadi saya sampaikan ke Mas Budiman, pernyataan Presiden Prabowo, ku kejar kau sampai ke Antartika, seberapa yakin kita dengan kata-kata itu akan terbukti nanti dari analisa Anda, Mas Diki? Ya, sebelum menjawab pertanyaan Mas Doni, saya ingin menyambung tadi kalimat terakhir dari Mas Budiman begitu ya. Tadi soal bagaimana kemudian usaha KPK untuk mengembalikan kembali citra kelembagaan begitu ya. Kalau kita melihat dan mengevaluasi kembali kinerja KPK selama periode 2019-2024 itu sudah barang tentu menjadi pekerjaan yang sulit untuk Setio Budianto dan juga 4 orang pimpinan lainnya mengembalikan citra KPK. Nah, salah satu yang kemudian penting untuk diurai begitu yang dilakukan oleh Setio dan 4 pimpinan lainnya adalah bagaimana kemudian melakukan evaluasi terhadap tata kelola kelembagaan, termasuk diantaranya Mas Doni memetakan ulang begitu ya strategi penindakan kasus korupsi untuk menaikkan kualitas dan juga kuantitas penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK. Karena kalau kita lihat, kita cermati lebih lanjut begitu ya, selama 2019 sampai tahun 2024 kuantitas penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK itu menurun secara konsisten. Nah, kalau kita cermati lebih lanjut, kenapa kemudian itu mengalami penurunan? Ada 2 pangkal persoalannya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Doni di awal. Pertama adalah revisi Undang-Undang KPK, gitu ya. Yang kemudian kedua adalah pemilihan komisioner yang bermasalah. Nah, kita lihat bagaimana kemudian komitmen Presiden Prabowo untuk mengembalikan marwah KPK kembali. Kalau kita mengacu, Mas Doni, dalam dokumen Astacita, itu memang disebutkan secara jelas. Hanya ada satu kata mengenai KPK begitu ya, bahwa KPK akan dijadikan sebagai center of excellence dalam pencegahan korupsi. Nah, ini kan kalau kita menyambung pada saat proses pemilihan pimpinan KPK yang kemarin begitu ya, di mana pertanyaan-pertanyaan yang kemudian banyak muncul itu adalah melihat bagaimana perspektif setiap kandidat mengenai OTT dan kemudian justru yang menolak OTT lah yang dipilih. Saya kira ke depan masa depan KPK hanya akan bekerja dari sektor pencegahan. Nah, pertanyaan lebih lanjutnya adalah apa yang kemudian dilakukan selama periode 2019-2024 lalu kerja KPK di sektor pencegahan. Ada beberapa program sebetulnya yang dimiliki oleh KPK, misalnya sistem integritas partai politik berintegritas, politik cerdas berintegritas. Kemudian di sektor sumber daya alam punya gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam. Semuanya ini lebih banyak kalau ya kita bicara sumber daya alam gitu ya. Tadi disinggung Pak Saud begitu. Sektor pencegahan di sektor sumber daya alam. Kalau kita mencari pencarian di Google gitu ya terkait dengan kinerja GNPSDA itu terakhir kali ditemukan tahun 2018, Mas Doni, pada zamannya Pak Saud begitu ya. Praktis sebetulnya 2019 sampai 2024 tidak pernah ada terdengar kinerja pencegahan di sektor sumber daya alam yang mana kita tahu bahwa itu merupakan salah satu sektor yang paling rawan terjadi tindak pidana korupsi. Jadi saya belum bisa menakar, kalaupun penindakan bukan menjadi fokus utama, pencegahan pun
belum efektif gitu dilakukan oleh KPK, Mas Ya, Diki. oke. Itu di sektor tadi itu yang paling banyak maling dan garongnya ya, Mas Diki ya. Oke, Yes. Mas Budiman masih bersama kita. Tadi bagian terakhir agak terputus-putus. Mas Bud, sekaligus ya sepertinya nge-freeze lagi. Mas Budiman. Oke, satu kata saya pengen dengar dari Mas Budiman soal keyakinan dan optimisme kita pada KPK dengan pimpinan yang baru sekarang ini. Apa yang bisa Anda sampaikan, Mas Bud? Ya harus ada tindakan yang lebih konkret ya. Dan itu diawali dengan Pak Presiden gitu loh. Ya. Kita tetap berharap Pak Presiden, Pak Prabowo itu berani mengeluarkan tadi yang diharapkan oleh Pak Saud, mengeluarkan Perpu dan mengembalikan KPK ke orisinil. Dan yang kedua adalah Pak Presiden memanfaatkan kasus mafia peradilan Syarif Rikar dengan membentuk tim gabungan pencari fakta. Syarif tidak hanya mengatakan lupa uangnya dari mana, lupa uangnya gitu. Itu kan agak amnesianya terlalu kebangetan ya. Nah kalau ada tim gabungan pencari fakta di situ, itulah jadi berbicara soal KPK. Tetapi kita membuat ekosistem peradilan soal korupsi. Dan itu maksudnya adalah dalam Syarif Rikar. Nah ini ya kita mencari itu buat tapi dia Prabowo saya pikir berapa langkah itu. Nah, kalau itu bisa dikerjakan ya bagus. Tapi kalau tidak hanya dikerjakan ya udah kita menjadi penonton aja. Kira-kira gitu. Oke, baik, Mas Budiman, terima kasih sudah bersama kami, Mas Bud. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Baik, selamat malam, Mas Budiman. Dan saya masih tetap bersama Pak Saud dan juga Mas Diki. Kita akan lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya kembali ke Pak Saud. Pak Saud, menurut pendapat dan pengalaman Anda, seberapa efektif sebenarnya OTT itu dilakukan di tengah kondisi makin ke sini para maling garong kita ini makin kreatif dan makin pinter, Pak Saud? Enggak, gini. Yang harus dipahami itu, kenapa OTT itu ditakutkan? Karena memang OTT itu bergeraknya dari sebuah fakta yang dikirimkan siapapun orang di luaran sana ke gedung KPK. Bahkan saya selalu berulang-ulang mengatakan rata-rata 1 tahun itu ada 8.000 surat. Yang mengirim itu bahkan kalau umpamanya istrinya ngirim gitu ya, informasi gitu, uang di kamar tuh dipoto dikirim ke KPK. Kemudian kita menganggap itu terjadi peristiwa pidana. Ketika peristiwa pidana itu terjadi, kita kan kewajiban kita untuk kemudian melakukan pendalaman sampai kemudian prosesnya ke penyelidikan. Ketika kemudian penyelidikan, terjadi lagi peristiwa pidananya. Ada orang bilang, itu laporan itu kadang-kadang setahun yang lalu, tapi kan KPK punya keterbatasan orang. Jadi peristiwa setahun yang lalu itu didalemin sampai bulan ini umpamanya, ini kok orang ini masih terus juga ternyata. Persoalannya ketika kita mendatangani piagam PBB anti korupsi, di situ disebutkan bahwa anti korupsi sedunia itu harus menggunakan apa yang dia sebut bahasanya itu piagam PBB itu special equipment, melakukan stakeout, surveillance, APT. Jadi kalau Anda menolak OTT, sebenarnya Anda menolak piagam PBB yang udah Anda tanda tangani. Itu konyol namanya, gitu loh. Jadi karena dengan OTT itu kan itu live ya. Makanya kadang-kadang duit itu langsung ditemukan hari itu juga, jam itu juga. Karena memang kita menggunakan special equipment dan itu diakui secara internasional. Itu bukan mengada-ngada orang KPK, itu nggak begitu gitu loh. Jadi kalau itu pun ditakutkan, ya yang nakut itu yang ketakutan aja gitu kayak. Sebenarnya kalau nggak ini kenapa mesti takut gitu, kenapa mesti ragu gitu loh. Nggak, nothing to do with abuse of power di situ loh, nggak ada. Dan makanya di pengadilan selalu menang kan. OTT itu udah terbukti gitu. Jadi Anda ya udah stop korupsi mulai hari ini, udah selesai gitu loh. Kenapa mesti takut gitu. Nah kemudian tadi pencegahan. Saya keliling selama saya di KPK, saya ingat uang negara itu banyak keluar buat saya itu adalah
pencegahan. Bayangin saya harus jalan dari Aceh sampai ke Papua. Ya. Tapi di Aceh ketemu umpamanya kepala daerah. 2 bulan kemudian kena OTT. Loh, terus gimana tuh? Jelaskan sama saya itu. Apa kemudian kita nggak masuk di pencegahan? Padahal di Jawa Barat ada lagi kejadian, hari ini punya pertemuan pencegahan gitu ya. Ngajarin supaya jangan begini. Seminggu, kurang dari seminggu gitu. Kepala daerahnya gitu. Itu sudah cukup masif juga sebenarnya dilakukan. Jadi jangan juga jadi akhirnya kemudian orang bilang, wah itu OTT juga nggak menunjukkan hasil kok indeks persepsi korupsi kita. Nggak juga. Karena dunia internasional, 9 lembaga yang menilai kita dapat indeks persepsi korupsi 34 itu, mereka sangat kompleks menilainya. Money politik, cara kita melaksanakan pemilu, cara kita melaksanakan demokrasi, cara kita memungut cukai, cara kita memberi izin. Itu semua pencegahannya udah masuk. Itu ada website. Nya ada 8 area priority, tiap hari ke daerah juga kita bicara itu dengan kepala daerahnya, bahkan bagaimana supaya penghasilan negara bukan pajak bisa maksimal, itu sudah dilakukan semua itu, dan itu simultan. Jadi nggak ada cerita kesampingkan dulu penindakan, majukan penindakan, enggak, karena yang kita lakukan itu melakukan sesuatu peristiwa pidana yang sudah terjadi lagi. Terus gimana? Ya itu nggak adil namanya, pakai teori di mana, tutuplah perguruan tinggi kalau begitu, fakultas hukum. Dan itu kan semua teori-teorinya ada gitu loh. Jadi kalau dibilang itu nggak sesuai KUHAP, ya lupa kali baca KUHAP, ya kan pasal 1, pasal 111, Iya. 12. Jadi ini sebenarnya Mas Doni, Ya. Ya, Pak Saud, saya diskusi itu biar saja. Ya, baik. Tetapi kembali lagi, once Anda sudah mendatangani piagam PBB, susah banget mengundang Bill Gates ke Indonesia. Oke, baik. Gitu, Pak Mas Saud, Doni. ya menarik statement Anda Pak Saud. Meski tadi ada beberapa bagian saya agak terputus-putus. Mas Diki, sebenarnya KPK itu perlu dikasih booster atau vitamin apa sih? Kalau misalnya OTT kemudian nanti akan bukan lagi jadi strategi atau senjatanya KPK, akan seperti apa KPK agar dia bisa tetap punya power? Harus dikasih vitamin apa? Disuntik dengan vaksin apa kira-kira Mas Diki? Ya, satu sebetulnya yang bisa menstimulus kinerja KPK ke depan itu adalah bagaimana kemudian pemerintah dan juga DPR itu mempercepat pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset begitu ya. Itu kan jadi salah satu strategi untuk mengembalikan, memaksimalkan pengembalian aset hasil kejahatan terutama tindak pidana korupsi. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa OTT itu menjadi salah satu instrumen yang sangat ampuh yang selama ini digunakan oleh KPK untuk melakukan upaya penindakan kasus korupsi. Yeah. Dari OTT juga, Mas Doni, begitu ya, KPK di zamannya ini, terutama di zamannya Pak Saud, begitu ya, karena mencatatkan angka OTT yang paling banyak di antara komisioner-komisioner yang lain. KPK mencatatkan banyak keberhasilan dalam mengungkap tindak pidana kasus korupsi melalui OTT yang melibatkan pejabat tinggi negara yang dalam benak masyarakat itu tidak pernah terbayang tuh akan tersentuh begitu, mulai dari menteri, kemudian ketua DPR hingga hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira sebagai sebuah strategi dalam upaya pemberantasan korupsi itu memang tidak bisa dipandang secara parsial hanya dari segi pencegahan saja. Ya pencegahan penting, tapi itu tentu harus berjalan secara paralel dengan upaya penindakan yang juga efektif gitu ya. Nah, jadi kalau disampaikan gitu di depan khalayak umum masyarakat begitu ya pada saat uji kelayakan bahwa OTT akan dihapus dari KPK begitu ya. Maka pernyataan itu adalah bentuk untuk melemahkan kinerja KPK. Dan saya kira yang berhak untuk menghapus OTT itu bukan pimpinan KPK, tapi 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Silakan menggugat ketentuan pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena itu sebetulnya definisi OTT itu sama dengan mekanisme tangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Jadi apa yang disampaikan oleh Johanis Tanak, kemudian
juga disampaikan oleh Agus Joko Pramono begitu ya, yang juga pimpinan KPK terpilih, yaitu tidak berdasar dan menyesatkan, dan hanya sekedar saya kira saya ngelihatnya mereka mengatakan itu hanya untuk mengambil hati anggota DPR untuk dipilih gitu ya, Mas Doni. Mengambil hati sekaligus untuk menyenangkan atau memberi PHP biar nggak kena OTT gitu ya, yang memilihnya. Oke, saya kembali ke Pak Saud. Pak Saud, tentu kita masih harus meletakkan harapan yang tinggi kepada KPK. Tetapi berdasarkan pengalaman Anda jadi pimpinan KPK, saat ini sebenarnya KPK lebih butuh apa sih? Lebih butuh dukungan politik, dukungan dari masyarakat, atau apa? Misalnya Pak Saud. Iya, Pak Saud ternyata nge-freeze. Ya, 5 pimpinan itu ibaratnya itu mereka elang akan terbang kemana-mana sendirian. Halo? Ya, silakan Pak. Silakan dilanjut. Sekarang bisa ya? Ya. Halo? Silakan Pak. Ya, pimpinan KPK itu ibaratnya mereka itu ibaratnya sekelompok elang yang akan harus terbang kemana-mana sendirian, dirinya dengan Tuhannya. Ya. Sementara di KPK itu sudah ada yang disebutnya nilai. Nilai itu adalah standar. 9 nilai di KPK, terus kemudian IS KPK di Dewas. Pegang saja nilai itu sebagai standar, Anda aman. Anda bisa berdebat dengan siapapun yang menekan Anda. Nggak bisa. Kami ada IS KPK, integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Kami ada 9 nilai di sini. Jangan campur-campur. Once saya melanggar ini, saya kena komisi etik. Jadi standar-standar itu dipegang saja sama mereka, kemudian mereka bersikap juga hati-hati, mulai dari bergaul, ya kan, jangan gampang dikasih tiket, ya kan. Ini masalah tiket ini kan aneh nih, di Singapura aja itu ada menteri yang kelihatannya tiket-tiket begitu, tapi jadi masalah gitu akhirnya. Jadi sekali lagi, mulai dari yang sesimpel memberi tiket sampai memberi yang besar-besar. Karena itu akhirnya yang mau diciptakan kan ketergantungan, sehingga kemudian buntutnya pimpinan KPK ini dipegang gitu. Anda bergaullah dengan baik. Bila perlu ikutlah apa yang seperti yang saya lakukan. Saya 4 tahun itu setiap hari hanya dari rumah ke KPK, ke rumah ke KPK, udah tutup semua pergaulan sama orang lain. Saya nggak mengatakan Anda jadi asosial, enggak. Risikonya besar. Ini kan kita bicara risiko sekarang ini. Dan risiko yang Anda lakukan itu nasibnya negara gitu loh, yang disebutnya indeks persepsi korupsi, yang disebutnya investasi. Undang masuk saja susah banget. Gimana Anda mengatakan bukan karena indeks persepsi korupsi? Itu yang maksudnya perlu disadari oleh 5 pimpinan itu. Yang lain-lain seperti pembenaran OTT, pembenaran para mereka akan useless. Ya, baik Pak Saud. Jadi kita sebenarnya berharap bahwa pimpinan KPK dan seluruh pasukannya ini harus jadi manusia setengah malaikat ya. Dengan pertanyaan yang sama, Mas Diki, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, sebetulnya Mas Doni menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Saud begitu ya. Dan juga pertanyaan Mas Doni kepada Pak Saud begitu, apa yang dibutuhkan oleh KPK, apakah dukungan dari politik, apakah dukungan dari masyarakat. Saya kira sebagai di mana korupsi itu menjadi permasalahan bangsa, saya kira dan gerakan anti korupsi itu merupakan gerakan semesta begitu ya, yang perlu dilakukan secara simultan, baik itu oleh masyarakat, politik, dan stakeholder terkait begitu ya. Saya kira yang paling penting yang perlu dilakukan itu adalah political will dari pemerintah. Bagaimana kemudian Prabowo bisa mengejawantahkan apa yang kemudian disebutnya berkali-kali pada saat tanggal 20 Oktober lalu. Dengan berapi-api menyebutkan beberapa kali kata-kata korupsi dan juga anti korupsi. Yang mana itu ingin menunjukkan bahwa dirinya merupakan presiden yang anti korupsi. Saya kira salah satu bentuk konkret yang kemudian bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah mengembalikan marwah KPK kembali, independensi KPK kembali. Tadi salah satu strateginya sudah disebutkan oleh Pak Saud dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Itu sebagai langkah awal begitu ya, bagaimana kemudian Presiden Prabowo itu melihat strategi pemberantasan korupsi yang ideal itu di Indonesia adalah bertumpu pada KPK. Mas Doni. Oke, baik.
tetap kita kasih kesempatan, kita tunggu seperti apa KPK dengan pimpinan baru ini. Tapi tentunya Mas Diki, Pak Saud tidak boleh berhenti bersuara karena kejahatan korupsi itu kejahatan sangat luar biasa, tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Pak Saud Situmorang, Mas Diki Anandia, terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam Mas Doni, terima kasih. Baik, pemirsa, Dialog NTV Prime kali ini juga sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program NTV Prime edisi hari ini. Saya Doni The Kaiser, atas nama seluruh kerabat kerja dan rekan-rekan yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, salam Nusantara, merdeka.